Tak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada bocah berusia 10 tahun ini ketika tiba-tiba dia terlempar dari sepedanya hari itu saat sedang melewati hutan. Dan saat ditemukan, polisi hanya menemukan sepeda bocah tersebut yang tergeletak di tepi sungai itu, sementara bocah tersebut hilang. Di mana setelah peristiwa itu, warga kota kecil tersebut pun berdatangan dan merasa penasaran akan hilangnya bocah bernama Justin itu. Sementara terlihat dua orang petugas yang sedang berbicara ini sedang memeriksa TKP. Saat mereka sedang berjalan, terdengar suara petugas yang mengatakan jika mereka menemukan barang bukti yang tergeletak di tanah itu, di mana pria bernama Speed sini tampak terpaku, lalu segera menjauh. Dan saat rekannya Greg bertanya, Speed mengatakan jika dia teringat dengan peristiwa silam sebelum Greg bertugas di sana, di mana 6 orang anak ditemukan tewas masing-masing terkubur dengan pisau lipat hijau itu. Walaupun mereka telah menangkap pelakunya seorang lelaki bernama Cole Garden, namun Speed tampak terpukul dengan peristiwa itu. Greg pun mencoba menghiburnya. Sementara di kediamannya, sang istri sedang berdua putra mereka di meja makan. Putranya Connor terlihat dingin. Jackie, sang ibu pun berusaha mengajaknya bicara, namun sang putra yang kecewa tampak membenci ibunya karena perselingkuhan yang telah dilakukannya. Hingga mereka berdua pun akhirnya berdebat. Saat Connor bertanya siapa lelaki itu, Jackie pun berkata jika lelaki itu hanyalah seseorang, membuat putranya semakin kesal dan berani memaki wanita yang telah melahirkannya itu. Membuat Jackie tertegun tak menyangka. Saat sedang berada di dapur, tiba-tiba dia mendengar suara televisi yang tiba-tiba menyala di ruang tengah, di mana berita itu menayangkan peristiwa hilangnya bocah bernama Justin dan seorang bocah 9 tahun yang hilang sebelumnya. Jackie pun mematikan TV tersebut, namun dia terkejut saat melihat kedatangan suaminya Greg yang tiba-tiba, karena dia tak mendengar suara mobilnya. Ya, sejak Greg suaminya mencium perselingkuhannya, hubungan keduanya menjadi dingin, di mana Greg seorang polisi merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Jackie istrinya itu, hingga dia pun sempat ingin menghindari sang istri dan akhirnya ia pun melemparkan ponselnya keluar saat selesai berbicara dengan Jackie. Saat dia tengah menatap ke sana, tiba-tiba matanya tertuju pada cangkir kesayangan Jackie istrinya yang telah berada di atap rumah mereka. Dia pun berjalan perlahan di atap itu dan mengambil muk tersebut, di mana di dalamnya terdapat 2 buah puntung rokok. Ia pun bergumam jika itu ulah putra mereka. Dan saat Jackie pulang, dia mendengar suara dari lantai atas dan memanggil Connor putranya. Namun saat memeriksanya, dia terkejut ketika melihat jika seorang petugas perbaikan jendela yang berada di atas dan berkata jika dia sedang memperbaiki kaca jendela kamarnya yang pecah karena Greg suaminya telah menghubunginya. Lalu petugas itu pun berpamitan, namun dia sempat berkata jika putranya sangat sopan, membuat Jackie terdiam. Saat malam, Greg pun terlihat sedang meminum obatnya dan dia melihat hamster milik Connor telah berada di lorong itu. Ia pun segera menghampirinya, namun hamster tersebut masuk ke dalam lemari penyimpanan itu dan Greg pun akan mengambilnya ketika tiba-tiba dia terkejut saat seseorang telah menutup pintu lemari itu dan membuatnya terkurung. Dia pun mengira itu adalah perbuatan Connor putranya dan berteriak agar Connor segera membuka pintu itu. Namun pintu lemari itu tetap terkunci rapat dari luar. Dia terus berteriak dengan panik dan tiba-tiba Jackie istrinya membuka pintu itu dan bertanya apa yang ia lakukan di dalam lemari itu. Greg pun berkata jika dia mendengar suara ketukan, makanya ia berlari kemari dan bertanya kemana putra mereka. Yang dijawab sang istri jika Connor sedang pergi. Saat malam, Jackie mencoba untuk berbaikan dengan sang suami, namun tampaknya Greg masih terluka dan tak ingin tidur dalam satu kamar dengannya. Jackie pun terus berusaha membujuknya, namun mereka malah bertengkar dan akhirnya Jackie pun meninggalkannya. Saat malam, Jackie pun terbangun dan memeriksa kamar Connor putranya itu yang ternyata putranya tak ada di kamarnya, sementara laptopnya masih menyala. Dia pun mulai membereskan pakaian yang berserakan di karpet itu dan tiba-tiba Connor bertanya apa yang sedang ia lakukan. Ternyata pemuda itu baru saja turun ke dapur untuk minum. Jackie pun berkata agar putranya tak bermain video game larut malam dan bergegas meraih pakaian yang masih berserakan di lantai itu ketika tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah topeng di bawah tempat tidurnya. Jackie pun tertegun sesaat, namun tanpa bertanya, dia pun mengucapkan selamat malam pada putranya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken. Seorang pemuda dengan wajah penuh bekas luka itu melihat ke arah para petugas polisi dan tiba-tiba saja dia berteriak ketakutan. Entah apa yang dia lihat. Sebelumnya saat sedang tidur, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata rekannya berkata jika mereka harus menemui atasan mereka. Namun saat akan bangun, Greg pun tertegun saat melihat tempat tidurnya telah basah. Dia pun memasukkan spray dan selimutnya tersebut ke dalam mesin cuci itu, lalu bergegas pergi ke kantornya. Atasan mereka yang bernama Davis ini pun mengatakan jika modus dari kasus bocah hilang kemarin adalah seperti penculik berantai yang rekannya singkirkan 15 tahun yang lalu, lalu memberikan sebuah foto yang membuat bergidik orang yang melihatnya. Speed pun tak sanggup menatapnya. Ternyata pengacara pelaku bernama
Gordon itu menggunakan foto tersebut untuk membangun kasus pembatalan persidangan. Namun Speed berkata jika ia yakin Gordonlah pelakunya karena di bagasi mobilnya penuh dengan pisau, belum lagi pakaian ke-6 bocah yang tewas itu di rumahnya. Tapi mungkin saja pelaku yang telah menculik bocah bernama Justin kemarin adalah seorang peniru. Namun Davis mengatakan jika mereka harus memastikan hal tersebut dan dia sudah mengirim petugas untuk melacak 2 bocah yang berhasil kabur saat kejadian 15 tahun lalu itu yang bernama Brown dan Travers. Yang kemungkinan mereka mengingat rinciannya sekarang yang bisa membantu membantah pembelaan Gordon, ucapnya. Dan akhirnya kedua pria itu pun bergegas menuju kediaman bocah itu. Dan setelah meminta izin dengan orang tuanya, mereka pun diajak untuk menemui sang putra yang sedang menyendiri di sebuah gudang di belakang rumahnya. Dan saat Speed memanggilnya, dia pun berkata apakah pemuda itu mengingat dirinya 15 tahun yang lalu. Pemuda itu pun perlahan memalingkan tubuhnya. Dan seketika dia pun mulai berteriak ketakutan. Akhirnya mereka pun hanya kembali mendengarkan rekaman percakapan antara Speed dengan pemuda bernama Brown tersebut saat 15 tahun yang lalu, di mana Brown menceritakan kejadian kala itu. Orang tersebut telah mengawasi mereka ketika di rel kereta dan membawa mereka ke sebuah rumah pohon, dan di sanalah ia melukai wajahnya sendiri. Namun saat ditanya apakah ia mengingat di mana tempat rumah pohon itu, bocah itu mengatakan jika rumah pohon tersebut tiba-tiba menghilang, yang artinya mereka tak akan menemukan orang itu lagi. Sementara di kediamannya, Jackie sedang membaca pesan teks di ponselnya dan terkejut saat melihat Todd, sang selingkuhan, sedang berdiri di depan kaca pintunya. Jackie bergegas akan menyuruhnya pergi dan berkata jika putranya sedang ada di rumah. Namun Todd memaksanya untuk pergi dan berkata jika dia benar-benar bucin dengannya. Namun Jackie berusaha menolaknya dengan halus. Tiba-tiba sebuah benda jatuh dari atas dan mengenai kepala Todd hingga membuatnya limbung. Melihat ke balkon atas, Jackie hanya melihat pintu jendela yang terbuka namun tak ada siapapun. Ternyata kepala Todd berdarah. Lalu Jackie pun membawanya ke basement untuk mengobatinya. Sementara di kamar mandi, Connor sedang menggosok giginya saat terdengar suara di basement itu dan memanggil sang ibu. Dia terus mencari di setiap sudut ruangan itu dan naik ke kamar tamu sang ayah. Sementara Jackie yang masih mengobati luka di kepala Todd mendengar ponselnya berbunyi. Dan ternyata panggilan tersebut berasal dari ponsel milik Todd. Ia pun bertanya di mana Todd meletakkan ponselnya. Namun Todd yang tak konsentrasi pun tak tahu di mana ponselnya. Tiba-tiba Jackie menerima telepon itu dan tertegun saat mendengar suara dari ponsel Todd tersebut, sebuah lagu yang dikenalnya. Dia pun naik ke atas dan mematikan piringan hitam itu. Saat dia bertanya apakah Connor yang menyalakan piringan hitam itu, putranya pun membantah. Dan dia pun tampak kesal saat sang ibu bertanya apakah tadi dia berada di atap rumah. Lalu mereka pun sudah berada di dalam mobil karena Jackie akan segera mengantarnya ke sekolah. Ibu dan anak itu hampir bertengkar saat Connor merasa tersinggung dengan ucapan ibunya yang meminta agar ia jujur. Namun tiba-tiba Connor berteriak jika ada seseorang yang sedang berlari ke arah mobil mereka dari belakang. Ternyata wanita itu adalah ibu dari Justin, bocah yang hilang kemarin di hutan. Wanita itu terlihat sangat putus asa. Dia bertanya apakah ada berita penting yang diketahui oleh Greg suaminya tentang putranya itu. Dan wanita itu berkata jika dia yakin apabila putranya berada di suatu tempat di luar sana. Jackie pun berusaha menghiburnya dan wanita malang itu pun bergegas pergi. Sementara Todd yang masih berada di basement itu sedang berusaha mengambil sebuah handuk dari dalam lemari itu ketika tiba-tiba seseorang memukulnya dengan keras. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Petugas ini menemukan sebuah tali di semak-semak itu dan berkata sepertinya tali itulah yang membuat bocah malang bernama Justin itu berhenti. Greg pun tertegun melihat ke arah rekannya. Sementara Jackie baru saja tiba di kediamannya dan meminta maaf pada Todd jika dia pergi cukup lama. Namun langkahnya pun terhenti saat melihat tubuh Todd yang sudah terkapar tak bernyawa di sana. Saat malam dia pun menceritakan kejadian hari itu pada Greg. Mulai dari kedatangan Todd yang tiba-tiba hingga ada yang menjatuhkan muk miliknya ke atas kepala Todd. Hingga terakhir ia meninggalkan Todd di basement rumah mereka karena harus mengantar Connor sekolah. Greg pun lalu bertanya mengapa ia tak memanggil ambulans. Jackie pun panik dan menangis lalu berkata bahwa dia tahu jika Connor putra mereka lah yang melakukannya. Greg benar-benar terkejut dan tak menyangka jika putra mereka satu-satunya itu sanggup menghabisi nyawa seseorang. Jackie terus menangis. Greg pun berkata jika dia tak bisa melindungi Connor, lalu menyuruh Jackie untuk berganti pakaian. Dan ternyata mereka berdua membawa jasad Todd ke sebuah tempat yang cukup jauh, melewati wilayah yang sunyi dan gelap untuk membuang jasadnya. Sementara di rumah, Connor baru saja tiba dan langsung membuka laptopnya. Sementara Jackie dan Greg menggali tanah itu, lalu berdua mereka mengangkat jasad Todd dan meletakkannya di dalam lubang itu. Dan Connor sedang asik bermain game online, seakan ia mendengar suara di lantai bawah, di mana dia melihat sesuatu yang aneh. Sendok garpu ada di dalam sebuah kantong kain yang digiling di dalam mesin cuci. Greg pun mulai menimbun jasad Todd yang sudah terbungkus itu. Jackie terus menangis seraya meminta maaf pada suaminya, lalu memeluknya. Tiba-tiba ada seseorang yang memulai percakapan dengan Connor. Dia bertanya tentang apa itu penyelinap masuk, di mana tiba-tiba Connor terdiam demi melihat video dari kamera CCTV di rumahnya. Ada dua orang yang menyelinap di ruangan itu. Dan tak lama, seorang lelaki mengenakan jaket bertopi sedang mengambil peralatan makan itu dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Dengan gerak
heran, Connor pun bertanya siapa orang tersebut. Sementara Jackie dan Greg sudah sampai di rumah, dia pun segera mengambil soft drink di dalam kulkasnya dan meminumnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Jackie dari lantai atas membuatnya terkejut dan segera berlari menaiki tangga itu. Ternyata Jackie berada di dalam kamar mandi dengan tubuh Connor dengan kaki dan tangan yang terikat dan mulut dilakban. Tiba-tiba mata Greg tertuju pada sebuah pisau lipat berwarna hijau yang tergeletak di rak kecil itu. Dia pun berkata pada Jackie untuk segera membawa putra mereka ke rumah sakit. Ia pun mengatakan jika dia akan tinggal di rumah mencari pelaku yang telah mencelakai putra mereka tersebut. Sementara Spitz masih berada di kantornya ketika atasannya mengatakan jika seseorang telah menghubungi 911 dan mengaku sebagai penculik bocah itu, namun keberadaannya masih dilacak melalui GPS. Lalu Spitz pun beranjak untuk menjemput Greg yang tak menjawab panggilannya. Sementara Greg mulai mencari orang yang telah menyelinap ke dalam rumahnya itu dan mencelakai putranya. Dia pun memeriksa satu persatu kamar di lantai atas namun tak menemukan siapapun. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada foto-foto yang tertempel di dinding itu, di mana itu adalah foto keluarganya yang telah dicoret-coret dengan tinta merah dan dirusak. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara musik yang diputar di lantai bawah. Dia pun berjalan menuruni anak tangga itu dengan waspada. Namun dia tak menyadari jika seseorang telah berada di belakangnya dan mulai berjalan ke arah suara musik itu berasal dan mematikan piringan hitam itu. Lalu seseorang itu pun muncul. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video, bikin semua beken. Saat seorang ibu sedang pergi mengantar putranya ke sekolah dan tanpa mengecek lagi pintu garasinya sudah tertutup dengan aman, saat itulah dua orang penyusup menyelinap masuk melalui celah pintu garasi itu. Kedua remaja ini masuk ke dalam dan dengan leluasa masuk ke dalam rumah mewah itu lalu memeriksa semua isinya tanpa diketahui oleh sang pemilik rumah. Dengan bebas mereka pun memeriksa setiap kamar di sana dan menemukan sebuah kamar tamu yang berada di lantai atas. Sang pemuda terus menyoroti gadisnya yang terlihat sangat menikmati suasana itu. Ternyata mereka berdua adalah sepasang penyelinap yang biasa masuk ke rumah-rumah penduduk diam-diam dan menumpang tinggal selama beberapa waktu, lalu berpindah ke tempat-tempat lainnya. Saat sang gadis masih asik merekam dirinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kekasihnya itu yang sedang mengenakan topeng. Saat pukul 2.30 pagi, dia pun terbangun dan menemukan kekasihnya sedang duduk di atap rumah itu yang merasa bosan. Lalu dia pun mengajaknya untuk masuk sebelum ketahuan penghuni rumah itu. Dan ternyata saat kekasihnya tertidur, pemuda itu pun mulai menjelajahi isi rumah tersebut diam-diam dan melihat para penghuni yang sedang tertidur pulas, di mana ia melihat wanita bernama Jackie di kamarnya, sementara sang suami Greg tidur di sofa di lantai bawah. Saat pagi hari, pemuda itu pun mengintip dari jendela itu, namun lagi-lagi sang gadis menegurnya agar mereka jangan sampai ketahuan. Ternyata pemuda itu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang tak membosankan selain menyelinap masuk ke rumah orang. Dia ingin sesuatu yang menantang, dan dia memiliki sebuah boneka kodok berwarna hijau itu yang selalu dibawanya kemana-mana. Namun tak begitu halnya dengan sang gadis yang hanya ingin menumpang tanpa membuat kerusakan apapun. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang berjalan naik di tangga itu. Mereka pun bersembunyi, di mana saat mengintip mereka melihat seorang pria sedang berjalan menuju jendela dan melewati atap rumah itu untuk mengambil sebuah muk yang dipakai pemuda itu tadi malam. Lalu saat lengang, gadis itu pun menyimpan ransel mereka di lemari yang ada di garasi bawah. Sang pemuda berkata jika rumah itu memiliki banyak ruang tersembunyi dan jika mereka dalam keadaan terdesak, sepertinya rumah itu bisa menjadi alternatif untuk rute mereka. Dan berkata jika penghuni rumah tersebut memang orang kaya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di depan pintu rumah dan mengatakan jika dia adalah petugas perbaikan jendela. Gadis bernama Mindy ini pun menjawabnya dan menyambutnya dengan ramah, lalu menemani petugas tersebut yang akan mengganti jendela kamar pemilik rumah yang pecah. Sementara pemuda ini terus menyoroti dengan handycamnya setiap sudut ruangan di rumah itu termasuk ke kamar mandi, dan dia menemukan botol obat di meja itu, lalu mengeluarkannya sedikit dan menghancurkannya. Lalu dia memasukkannya ke dalam botol minuman kekasihnya. Saat petugas itu sedang memperbaiki jendela, Mindy pun bergegas memanggilnya dan mengajaknya untuk segera bersembunyi karena si pemilik rumah telah kembali, dan Mindy pun berkata agar mereka tak lagi turun ke bawah. Lalu gadis itu membicarakan tentang bocah yang hilang diculik seseorang itu yang bernama Justin Witter. Pemuda itu berkata seolah ia mengenalnya, namun buru-buru dia pun berkata jika dia berhenti bergaul dengan anak usia 10 tahun sejak ia berumur 10 tahun. Itu buruk untuk dia, ucapnya mengomentari berita yang sedang dilihat gadis itu seraya menggigit boneka kataknya. Lalu dia pun memberikan botol minuman sang gadis yang tak menyadari jika air minumnya telah dicampur dengan obat tidur itu oleh sang pemuda. Dan inilah yang dilakukan sang pemuda. Setelah sang gadis tertidur,
tidur pulas, dia pun mulai berjelajah dan bersembunyi saat pria pemilik rumah itu pulang. Dan saat itulah sang pria yang melihat hamster milik putranya Connor terlepas dan mengejarnya hingga ke kamar putranya. Dan saat dia masuk ke dalam lemari untuk meraih hamster itu, pemuda itu pun menutup pintu lemari itu dari luar, di mana sang pria mengira itu adalah perbuatan putranya Connor dan terus berteriak agar dia membuka pintu itu. Pemuda itu menahannya dengan sebuah tongkat besi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang berlari ke arah kamar itu dan segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, lalu mengenakan sebuah topeng katak itu agar tak terlihat. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Selanjut ke part gadis penyusup ini adalah saksi pembunuhan terhadap pria selingkuhan si nyonya rumah. Ya, saat melihat kejadian itu, dia sedang berada di sana dan bersembunyi hingga ia mengetahui siapa pelakunya. Sebelumnya, pemuda penyusup ini mengurung pemilik rumah itu di dalam lemari kamar putranya dan bersembunyi di kolong tempat tidur itu hingga malam. Dan saat penghuni rumah itu sudah tertidur, ia pun muncul di kamar sang pria dan entah mengapa pemuda itu pun buang air kecil di atas tempat tidur pria tersebut. Saat terbangun pagi harinya, gadis ini pun menemukan sang pemuda sedang duduk melamun di atap itu. Dia pun buru-buru menyuruh pemuda itu masuk, di mana ternyata pemuda itu sedang mengintai pasangan selingkuh yang berada di bawah sana. Dengan kesal, dia pun melemparkan muk tersebut ke bawah dan tepat mengenai kepala sang pria, lalu buru-buru menyelinap masuk ke dalam. Sang gadis sangat panik dan berkata jika itu bukan keinginannya untuk melakukan kejahatan di rumah itu. Namun tak begitu dengan sang pemuda, dia menyuruh gadis itu untuk pergi karena dia akan bersenang-senang di rumah itu. Namun Mindy berkata jika dia membawa pemuda itu ke rumah tersebut karena ia mempercayainya. Namun apa yang terjadi, pemuda itu justru memiliki rencana lain. Mereka pun berdebat. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang membuka pintu. Ternyata itu adalah Connor, putra sang pemilik rumah. Mereka pun bersembunyi saat pemuda itu memeriksa kamar tamu itu. Lalu Mindy berkata jika sebaiknya mereka segera pergi dari rumah itu. Namun dia baru teringat jika dia menyimpan tas mereka di lemari di garasi. Lalu dia pun meminta pemuda itu untuk mengalihkan perhatian penghuni rumah karena dia akan turun mengambil tas mereka di garasi. Ternyata pemuda itu menemukan ponsel pria selingkuhan nyonya rumah itu dan membuat panggilan ke ponsel wanita itu dari ponsel tersebut. Saat turun, Mindy pun harus kembali bersembunyi ketika wanita pemilik rumah itu naik ke atas hendak mematikan piringan hitam yang diputar sang pemuda diam-diam. Dan saat nyonya rumah akan pergi mengantar putranya ke sekolah, ia pun berjalan turun menuju garasi itu. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat seorang lelaki yang duduk membelakanginya dengan kompres di kepalanya. Dia pun buru-buru bersembunyi. Dan saat itulah dia melihat jika ada seseorang yang berada di belakang pria yang sedang akan mengambil sesuatu di lemari itu dan tiba-tiba menghantam kepalanya dari belakang. Gadis itu pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya dan buru-buru menutup mulutnya. Ternyata pria itu telah dihabisi oleh sang pemilik rumah. Sementara pemuda penyusup itu pun sedang menggunting-gunting foto keluarga itu. Dia terlihat seperti menyimpan dendam pada keluarga tersebut. Dan gadis ini sudah akan naik ke atas, namun tiba-tiba nyonya rumah pulang dan bergegas mencari pria yang telah dihabisi suaminya itu. Dia pun terlihat sangat syok. Hingga akhirnya gadis itu pun harus bersembunyi lagi hingga malam. Dan mendengar percakapan sepasang suami istri tersebut, di mana sang istri mengira itu adalah perbuatan putra mereka yang merasa kesal dengan perselingkuhannya dengan sang pria. Lalu mereka pun membawa jasad pria bernama Todd itu pergi. Dan akhirnya Mindy pun dapat naik ke lantai atas, namun dia tak menemukan pemuda itu. Dia pun mencarinya dan terkejut saat melihat pemuda itu sudah berada di kamar sang pemuda dan tengah mengikat tubuh Connor yang pingsan. Dia pun akan berlari ingin memanggil polisi, namun pemuda itu mengejarnya dan menarik tubuhnya. Namun seketika gadis itu terpeleset dan terjatuh ke bawah. Pemuda itu pun panik sesaat melihat Mindy tak sadarkan diri. Lalu dia pun menyeret tubuh Connor dan memasukkannya ke dalam bathtub di kamar mandi itu dan meninggalkan pisau lipat berwarna hijau. Lalu membawa tubuh gadis itu dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Namun saat dia sedang membuka pintu garasi itu, tiba-tiba sang pemilik rumah pulang. Dia pun bersembunyi dan tak lama ia pun mendengar kepanikan yang terjadi di dalam saat pasangan suami istri itu menemukan putra mereka yang terikat di bathtub. Dan dia pun masih bersembunyi saat melihat nyonya rumah membawa putranya ke rumah sakit. Sementara sang suami tiba-tiba pergi membawa mobilnya di mana kekasihnya berada di bagasi mobil itu. Seketika pemuda itu pun terpaku. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Selanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे।
Pemuda ini terpaku dengan lidah yang keluh demi menyadari jika kekasihnya berada di dalam mobil sang pria pemilik rumah tersebut yang telah pergi. Sementara gadis bernama Mindy ini pun baru tersadar jika dia berada di dalam sebuah bagasi mobil dan melihat seorang pria yang sedang menyetir mobil itu. Tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah tongkat baseball di dalam sebuah tas besar. Lalu dia melihat sebuah t-shirt berwarna hijau bertuliskan Witter itu yang seketika membuat jantungnya berdebar kencang. Seketika dia teringat akan bocah bernama Justin Witter yang diberitakan hilang beberapa hari lalu. Dia mengenakan t-shirt berwarna hijau dan bertuliskan namanya. Lalu dia pun menemukan sekantong peralatan itu dan sepertinya ia merasakan jalan yang tidak rata yang dilalui mobil itu. Ternyata pria itu berhenti di sebuah hutan yang sepi dan saat pria itu sudah turun, gadis itu pun keluar diam-diam dari mobil tersebut. Dia pun mencoba menghubungi 911 dengan ponselnya yang sering tak berfungsi itu dan saat terhubung ia pun mengatakan jika sepertinya ia sedang bersama penculik bocah yang hilang kemarin. Mereka berada di hutan namun dia tak tahu di mana letaknya. Namun saat 911 mengatakan agar ia tak menutup teleponnya karena akan melakukan pelacakan GPS, tiba-tiba ponsel itu pun mati. Tiba-tiba matanya tertegun melihat sebuah rumah mobil yang terparkir di sana. Tampak cahaya lampu dari dalam rumah mobil itu. Ia pun mulai berjalan ke arahnya lalu mengintip di kertas penutup yang robek itu. Lalu ia pun memberanikan diri membuka pintu itu di mana saat berjalan pelan di dalam tempat tersebut, seketika dia terkejut demi mendengar suara bocah yang meminta pertolongan. Bocah itu berada di dalam sebuah lemari yang diikat erat di luarnya. Ada dua orang bocah laki-laki di masing-masing lemari itu. Mereka berkata agar ia bergegas melepaskan mereka. Gadis itu berusaha membuka lemari tersebut namun tiba-tiba bocah itu berkata jika orang itu telah kembali. Namun tiba-tiba seseorang telah menutup wajahnya dengan plastik membuatnya kesulitan untuk bernafas. Ia pun berusaha memberontak namun sekejap saja pria itu dengan mudah membuatnya pingsan. Lalu membawanya ke mobilnya dan tiba-tiba ia melihat sebuah handycam di dalam saku itu. Lalu pria itu menjadi terdiam saat melihat rekaman di handycam tersebut jika gadis itu tidak sendirian dan mereka telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya selama ini. Sementara Spitz yang kala itu sedang berada di kantornya pun mendapat informasi jika seseorang telah menghubungi 911 dan mengatakan jika dia sedang bersama penculik bocah yang hilang itu. Ternyata Greg membawa Mindy kembali ke rumahnya. Sementara pemuda itu masih bersembunyi di sana. Lalu Greg meletakkan gadis itu di sofa dan membangunkannya yang akan berteriak. Namun dia mengatakan agar gadis itu segera berdiri. Mindy pun memohon agar pria itu tidak membunuhnya. Dia menangis seraya mengibah. Namun pria itu menghabisinya. Membuat pemuda itu terkejut saat mendengar suara tembakan itu. Greg menembakkan senjata itu ke pintu, lalu membersihkan sidik jarinya di senjata tersebut. Sementara pemuda itu meraih sebuah kapak dan mengenakan topeng kataknya lalu berjalan ke arah ruang depan, tertegun sesaat melihat tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Ternyata Greg pun sedang mencari di mana pemuda itu berada dan tiba-tiba mendengar suara musik dari piringan hitamnya berbunyi. Dia pun segera turun ke bawah lalu mematikannya, di mana tiba-tiba pemuda itu menyerangnya. Namun tenaganya yang kuat tak mampu dilawan pemuda itu hingga pemuda tersebut terlihat kepayahan menghadapinya. Pria itu pun menghajarnya bertubi-tubi hingga ia tak berdaya. Lalu pria itu pun meraih sebuah pisau dan menusukkannya ke lengannya sendiri. Namun saat ia berbalik, pemuda itu sudah berdiri di sana seraya menodongkan senjatanya dan berkata jika dia tahu siapa dirinya. Ia tahu jika pria itulah yang menculik para bocah itu. Membuat pria itu terdiam sesaat. Lalu ia mengatakan jika pemuda itu menembak dirinya, maka dia menembak polisi dan dia akan dihukum berat untuk itu. Namun pemuda itu masih terus mengarahkan senjatanya ke arah pria itu dan tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang berdatangan. Tiba-tiba pria itu memohon untuk diampuni, namun pemuda itu pun melepaskan tembakannya tepat ke arah dada sang pria. Seketika ia pun menangis dan saat rekannya masuk, ia pun melihat rekannya tersebut sudah terkapar tak bernyawa. Ia lalu menembak pemuda itu, namun pemuda itu sempat menyebutkan namanya, membuat detektif Speed tertegun. Akhirnya dua bocah yang hilang itu pun berhasil diselamatkan. Polisi menemukan bukti kejahatan yang dilakukan rekan sesama detektif itu. Ternyata pemuda penyusup tersebut adalah satu dari dua orang bocah yang selamat 15 tahun silam dari ancaman pria pedofil yang juga seorang penegak hukum yang memberikannya kenang-kenangan sebuah mainan berbentuk katak yang menggoreskan luka dan menjadikan bocah itu seseorang yang mengalami dampak buruk dari masa lalunya hingga hidupnya pun berakhir. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nantikan review film seru lainnya di channel Bella Ocha. Tetap di Snack Video, bikin semua beken.
shadow to my light.